Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang saya hormati Mas Pandu, kemudian Mas Andi, dan seluruh teman-teman dari Google Academy, dan juga Bapak Ibu semua, para dosen yang berkesempatan hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Nah, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan nilai guna bagi kita semua, dan kita bisa menggunakan secara optimal fitur yang tadi disampaikan oleh Pak Resike, yang disiapkan oleh Google melalui Teaching and Learning dan juga Gemini, yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti untuk pendukung pembelajaran. Nah, pertama-tama izinkan saya mengaturkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungannya, dan kita bisa melaksanakan berbagai program, aktivitas kita, swadharma, dan kewajiban kita dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, mulai tahun ini kita beralih ke Google, khususnya adalah terkait dengan pemanfaatan berbagai fitur yang dimiliki. Salah satu yang mungkin terasa nanti adalah perubahan kita dari platform yang sebelumnya kita gunakan untuk pembelajaran daring ya ke Google Meet yang akan Bapak Ibu gunakan. Saya kira secara fitur hampir sama, kemudian paling tidak adalah kalau saya bandingkan wajah saya kalau di Google Meet ini lebih ganteng daripada kita menggunakan platform sebelumnya gitu. Jadi ada pixel yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti Pak Resike sampaikan tadi, jadi kalau teori dia bilang bahwa teknologi change itu lebih mudah sebenarnya daripada proses change-nya. Jadi perubahan mindset kita, ya, perubahan bagaimana kita menggunakan teknologi baru ini gitu ya. Jadi kalau belajar teknologinya saya kira Bapak Ibu akan cepat bisa melakukannya. Tetapi behavior kita atau kebiasaan kita yang menggunakan teknologi sebelumnya itu untuk beralihnya itu susah sekali itu. Tetapi setelah Bapak Ibu menggunakan beberapa kali saya kira akan terbiasa juga. Sama dengan pada saat kita di pandemi, kita merubah dari pembelajaran luring menjadi pembelajaran daring. Mungkin banyak sekali mahasiswa kita, kemudian Bapak Ibu semua termasuk saya komplain ini gimana ini pembelajaran daring, nyusahin saja pakai teknologi dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita terbiasa. Malah sekarang kita mau berubah dari daring ke luring itu juga susah sekali, terutama adalah para mahasiswa yang terbiasa untuk mengikuti pembelajaran kita di tempat mereka masing-masing atau di domisili mereka masing-masing. Nah, saya kira beberapa fitur yang disiapkan oleh kita berlangganan Teaching and Learning di Google Meet ini, dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Tetapi yang namanya teknologi adalah tools, Bapak Ibu. Jadi alat bantu kita. Jadi Bapak Ibu juga harus perlu melakukan berbagai validation dan lain sebagainya, terutama adalah dalam menggunakan AI yang disiapkan oleh teknologi itu sendiri. Nah, kalau saya masuk ke notebook LM gitu misalnya, di situ banyak sekali fitur yang mereka siapkan. Salah satu contoh adalah saya bisa membuat infografis dari dokumen yang saya miliki. Kemudian saya bisa membuat misalnya mind mapping dari dokumen yang saya siapkan gitu ya. Jadi ada sumber-sumber yang Bapak Ibu bisa nanti gunakan atau minta kepada Teaching and Learning atau minta kepada Google untuk menjadi salah satu referensinya. Nah itu akan akan memudahkan kita. Tetapi Bapak Ibu tetap harus melakukan validasi terhadap hasil yang dikeluarkan oleh teknologi itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu membuat kuis misalnya dari beberapa dokumen yang Bapak Ibu siapkan, kemudian membuat slide presentasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah
Itu yang perlu kita pelajari bersama-sama. Tetapi Pak Resike menekankan tadi, jadi kadang-kadang AI ini kalau kita tidak pagari dalam penggunaannya gitu ya, baik itu terhadap mahasiswa maupun terhadap diri kita. Jadi kalau dari penelitian yang disampaikan saat ini, banyak sekali anak-anak kita yang kehilangan literasinya. Kemudian keengganan untuk mereka berpikir gitu ya, karena teknologi itu sudah available dan kita bisa memanfaatkan dengan gampang gitu. Nah, itu yang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Google. Nah, termasuk juga penggunaan Meet atau Google Meet itu sendiri dalam pembelajaran kita nanti. Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dalam beberapa pertemuan, termasuk dalam kita melakukan workshop kurikulum, khususnya adalah rekonstruksi dari capaian pembelajaran lulusan kita sampai kepada sub CPMK. Nah, itu kita akan melakukan berbagai perubahan, termasuk dalam bagaimana kita melakukan penilaian terhadap anak-anak kita. Jadi teman-teman akan melakukan penilaian, kemudian sistem informasi akademik kita akan berubah sedikit, di mana teman-teman akan melakukan penilaian berdasarkan sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana penilaian juga akan kita buka dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jadi penginputan nilai tidak hanya akan terjadi pada saat akhir dari semester, tetapi dimulai dari awal. Nah, mungkin dalam sub CPMK yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu indikator penilaian atau salah satu indikator capaian nanti dalam masing-masing mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, ya mungkin ada kuis yang Bapak Ibu akan berikan di sana, ada tugas yang Bapak Ibu berikan di sana, dan lain sebagainya. Nah, teaching and learning ini juga menyiapkan sebenarnya adalah learning management system. Yang kita sudah gunakan saat ini adalah e-learning. Nah, ini yang masih saya pikirkan. Jadi kalau kita melihat Google Classroom gitu ya, beberapa fiturnya juga sangat amazing gitu ya, sangat banyak yang bisa kita manfaatkan di sana ya. Seperti apa yang kita miliki dalam learning management system yang sudah dikembangkan oleh UPADK. Nah, berbagai hal mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Yang jelas adalah saya mengajak teman-teman untuk kita bisa memanfaatkan berbagai fitur yang sudah disiapkan oleh Google melalui teaching and learning ini, dan juga kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya untuk pembelajaran, untuk bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, selain kita melakukan sosialisasi secara daring ini, Bapak Ibu, kami juga meminta kepada Mas Andi dan teman-teman dari Google untuk bisa hadir ya di Universitas Pendidikan Ganesha secara luring. Jadi kita akan punya pelatihan on-site selama 1 hari nanti, dan juga ada sertifikasi yang akan kita lakukan melalui Gemini. Jadi Bapak Ibu saya kira sudah menggunakan Gemini ini. Kalau kita searching di Google gitu ya, menanyakan sebuah term atau sebuah apa namanya sebuah teori atau hal-hal lain yang Bapak Ibu ingin tanyakan, yaitu Gemini akan memberikan jawaban atau memberikan respon terhadap berbagai pertanyaan kita. Nah, berbagai hasil yang ditampilkan oleh Gemini ya sudah barang tentu ya kita perlu validasi, kemudian itu sangat terkait dengan prompt atau sangat terkait dengan prompt yang kita sampaikan kepada AI itu sendiri. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di awal, Bapak Ibu semua, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan beriring waktu semakin banyak teman-teman bisa bergabung, dan semester kita akan kita mulai di tanggal 24 Agustus nanti. Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Google Meet ini sebagai salah satu sarana lah. Walaupun kita melakukan pembelajaran nanti secara luring, full luring ya, khususnya untuk mata kuliah keilmuan ini, saya kira teknologi-teknologi yang disiapkan ini bisa kita gunakan sebagai tools atau sebagai pendukung dalam proses pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Mas Andi, Mas Pandu, dan teman-teman semua. Dan saya mohon bantuan untuk bisa menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman kami, dan mudah-mudahan nanti dalam pertemuan ini ya teman-teman bisa nanti mengeksplor lagi lebih detail. Saya kira pertemuan hari ini Mas Andi, Mas Pandu, dan teman-teman lain bisa menyampaikan secara holistik nanti berbagai fitur yang disiapkan.
Kemudian nanti teman-teman akan melakukan eksplorasi lebih dalam lagi. Kalau ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan, ya kami secara internal akan bisa mendiskusikannya nanti. Terima kasih sekali lagi dan selamat pagi Bapak Ibu, dan saya tutup dengan mengaturkan para pesanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam harmoni. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor 1 atas arahan dan sambutannya. Jadi selanjutnya kami mohon untuk dari tim Google untuk memberikan sosialisasi terkait dengan fitur-fitur dari Google Teaching and Learning, di mana saat ini semua dosen sudah memiliki lisensi Google Teaching and Learning upgrade pada akun masing-masing dengan login menggunakan Edukasi ID. Dan salah satunya adalah seperti disampaikan Pak Warek 1 tadi adalah Gemini dan juga Notebook LN yang sepertinya sudah berganti nama sekarang Notebook LN. Waktu saya persilakan ke tim Google, Pak Pandu atau Pak Kris untuk menyampaikan sosialisasinya. Silakan. Suara saya cukup jelas, Bapak dan Ibu? Ya, sudah cukup, Mas Pandu, Mas Kris. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat pagi, Bapak dan Ibu, salam harmoni. Dan perkenalkan, saya Pandu Nugroho, saya adalah Program Manager dari Google for Education Indonesia. Dan bersama saya nantinya sebagai, kita bilangnya bukan co-fasilitator ya Bapak dan Ibu, co-presenter, yaitu nanti ada Mas Kristianto yang sudah tergabung juga di Meet ini, yang akan mempresentasikan mengenai fitur-fitur teaching and learning dan juga Gemini and Workspace. Dan pada kesempatan ini kami berterima kasih banyak kepada Undiksa, khususnya kepada Pak WR1 dan juga Pak Resike yang telah mempercayai fitur dari Google for Education, terutama di Teaching and Learning Upgrade ini untuk dimanfaatkan oleh sivitas akademis, khususnya untuk para dosen di Undiksa. Dan ini merupakan salah satu wujud nyata kolaborasi yang kita telah lakukan. Saya pernah melakukan training dengan Mas Ari juga ya, waktu Pak Resike ke Singaraja, Pak WR. Sayangnya belum ketemu Pak WR 1 waktu itu, mungkin berikutnya saya harus ke Singaraja lebih lama lagi nih, seperti itu. Dan Bapak dan Ibu, dengan upgrade yang dilakukan oleh Undiksa, dengan investasi yang dilakukan oleh Undiksa, kami di Google ingin menjaga kepercayaan dan juga investasi tersebut. Maka dari itu kami juga melakukan sosialisasi ini. Kami pun juga terbuka, Bapak dan Ibu, ada email saya. Kalau Bapak dan Ibu ada concern, pertanyaan, walaupun sekarang sudah ada asisten kita ya Bapak dan Ibu, namanya Gemini, bisa ditanya juga di situ. Tetapi kalau masih ada yang belum jelas, butuh informasi lebih lanjut, bisa ditanyakan kepada saya atau Mas Kristianto. Dan kami di Google juga selalu ingin bahwa produk yang sudah diinvestasikan itu digunakan Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami melihat bahwa setiap investasi, baik itu secara value rupiah ataupun istilahnya uang dan juga tenaga, itu sangatlah mahal, apalagi waktu Bapak dan Ibu sekalian. Dan berikutnya lagi, kami juga tidak hanya istilahnya berjalan secara komersial kerjasama dengan Undiksa, kami juga ingin memberikan program non-komersil Bapak dan Ibu, dan ini merupakan program yang kita berikan eksklusif kepada Undiksa, yaitu namanya Gemini Academy, melalui partner resmi kami. Pada hal ini adalah Paideia, yang diwakili oleh Mas Tresna dan juga Mas Andi pada pagi ini. Harapannya adalah dengan Gemini Academy ini kami dapat melakukan program pelatihan dan sertifikasi AI yang bersifat internasional kepada seluruh dosen Tendik maupun juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di Undiksa, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi visi dan misi kami kerjasama dengan Undiksa ini sangatlah besar. Kami tidak hanya ingin melatih Bapak dan Ibu dosen saja yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami ingin Pak WR1 izin kalau bisa semuanya Bapak gitu. Jadi kami juga ingin istilahnya berkolaborasi lebih lanjut lagi, karena kami sebetulnya ini kesempatan yang sangat emas, beasiswa dan juga program pelatihan dan modul gratis dari kami dari Google, Bapak dan Ibu. Jadi sayang kalau dilewatkan menurut saya pribadi. Dan tanpa berlanjut panjang lagi, boleh Mas Kis kita lanjut ke berikutnya. Saya ingin memberikan sedikit sebelum nanti Mas Kis mungkin mendemokan, boleh langsung ke slide nomor 6 aja Mas Kis. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sedikit gambaran ya. Kalau tadi disebut oleh Pak Resike fundamental, lalu disebut juga Bapak dan Ibu sudah teaching and learning upgrade. Nah, bedanya apa sih sebenarnya?
Jadi di Google sendiri Bapak dan Ibu itu ada lisensi namanya dari Education Fundamental, di mana seluruh sivitas akademis yang pendidikan formal di Indonesia maupun seluruh dunia itu berhak mendapatkan layanan Google secara gratis untuk edukasi. Dan bedanya apa, Mas Pandu, dengan Gmail pribadi saya? Karena pasti Bapak dan Ibu di sini sudah punya Gmail ya, gitu kan. Bedanya apa? Yang paling pembeda Bapak dan Ibu, yang pertama adalah ketika akun edukasi itu tidak subjek untuk commercial use. Berarti apa? Berarti data Bapak dan Ibu itu aman, data Bapak dan Ibu tidak akan keluar dari domain undiksa.ac.id. Karena kami sering menemukan Bapak dan Ibu, baik dosen maupun juga mahasiswa menggunakan Gmail-nya untuk aktivitas yang istilahnya di dunia pendidikan itu ada kaitannya dengan haki. Nah, disitulah yang ingin kami kampanyekan, ingin kami bantu kepada seluruh sivitas akademis itu supaya menggunakan akun pendidikannya. Supaya data Bapak dan Ibu itu aman dan juga tidak keluar dari domain Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami mengerti di dunia pendidikan tinggi, pasti banyak yang ada kaitannya dengan haki. Pasti riset ataupun data-data survei yang sifatnya punya data sensitif atau data personal di situ. Nah, sekarang Bapak dan Ibu itu berada di kolom namanya Teaching Learning Upgrade. Dan itu adalah yang kita lisensi, yang kita bangun, memang spesifik untuk pendidik tujuan utamanya. Jadi tools-nya tidak hanya Google Meet-nya saja Bapak dan Ibu bisa recording, nanti juga bisa Google Meet-nya sampai 250 partisipan, tapi termasuk fitur-fitur AI di Google Classroom, di Google Docs, Google Sheets, Google Slides, bahkan tadi Gemini Notebook yang disinggung oleh Pak Resike, yang dulunya Notebook LM ya, itu juga fiturnya bertambah limitnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi istilahnya sekali upgrade, biasanya kalau di produk sebelah kan upgrade hanya dapat recordingnya aja. Nah, ini dapat semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami juga berharap semua fitur itu bisa digunakan, kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami. Nah, oke. Saya akan sampai sini saja. Berikutnya saya akan berikan kepada Mas Kristianto selaku Customer Success Manager di Higher Education. Beliau sangat expert di bidang Google Workspace juga Gemini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan dari title-nya aja ya udah Master of Public Policy. Jadi Bapak dan Ibu bisa menanyakan juga kalau ada yang istilahnya bidang ilmunya di public policy, bisa curhat ke Mas Kris juga nih gitu. Use cases AI-nya gimana nih Mas Kris di public policy gitu. Oke, waktu dan tempat izin Power 1 Pak Resike saya berikan kepada Mas Kristianto. Terima kasih, selamat pagi, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandu, terima kasih atas pengantarnya. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor dan juga Pak Resika dan juga Bapak Ibu dosen ya maupun staf yang hadir di sini dan juga mitra kami ya dari Paideia, terima kasih sudah hadir. Jadi tadi yang disampaikan Mas Pandu ya, kita akan membahas, kita akan pretelin semua nih Bapak Ibu ya, semua fitur-fitur teaching and learning upgrade, karena mungkin tanpa Bapak Ibu sadari gitu ya, kalau Bapak Ibu sudah punya akun Undiksa dan sudah dipasangi lisensi teaching and learning oleh Pak Resika dan tim gitu ya, akun Bapak Ibu ini sudah akun sultan Bapak Ibu ya, sudah akun berbayar. Nah, di sini nanti akan kita run through ya, waktunya sangat mepet Bapak Ibu, jadi mohon izin nanti saya agak cepat sedikit, tapi nanti Pak Resika dan Bapak Ibu jika kita nanti diperlukan sesi tambahan ya, Mas Kris, Mas Pandu, kita perlu adakan sesi tambahan khusus untuk membahas Google Meet, khusus untuk membahas Google Classroom ya, kita juga siap Bapak Ibu. Bahkan kemarin kami juga sedang mendampingi Universitas Udayana, UNUD ya, untuk mereka lagi migrasi dari Moodle ke Google Classroom Bapak Ibu. Atau kemarin saya habis mendampingi juga IPB mau migrasi dari Zoom ke Google Meet gitu. Nanti kita bisa agendakan terpisah. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita akan coba bahas fitur-fitur secara umum gitu ya di Google Workspace-nya, dan nanti Bapak Ibu kita akan demo juga Gemini in Google Workspace ya. Jadi minimal output dari kegiatan ini harapannya nanti Bapak Ibu aware dengan akun yang sudah dibekali dengan lisensi teaching and learning ini, nanti Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, tadi sudah diperkenalkan sama Mas Pandu ya, saya di Google sebagai Customer Success Manager for Higher Education Bapak Ibu. Jadi tugas saya memang mendampingi Mas Pandu dan tim ya untuk melakukan pelatihan Bapak Ibu ya, pelatihan dan
sertifikasi. Nah, nanti setelah sesi saya, nanti akan dilanjutkan oleh tim Paidia ya, yang akan nanti membahas pemanfaatan Gemini dan juga Notebook LM ya, yang sekarang kita sudah ganti nama menjadi Gemini Notebook, dan juga nanti akan paparan mengenai program Gemini Academy seperti itu. Jadi saya izin lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama gitu yang akan kita bahas, salah satu fitur premium pertama adalah Google Meet Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai akun Undixa ya untuk membuka Google Meet, ini Google Meet-nya itu sudah yang berbayar Bapak Ibu ya, dan dengan mendapatkan banyak sekali fitur-fitur berbayar Bapak Ibu ya, yang di sini ya misalnya larger meetings. Jadi yang tadi disampaikan Mas Pandu, kalau kita membuat misalnya Bapak Ibu perlu mengadakan meeting secara daring gitu ya, Bapak Ibu bisa membuat meeting maksimal 250 peserta untuk lisensi TNL gitu ya. Kalau yang gratis itu maksimal cuman 100, itu pun cuman bisa maksimal 1 jam Bapak Ibu. Nah, dengan akun Undixa sekarang Bapak Ibu bisa melakukan meeting maksimal 250. Kalau Bapak Ibu masih kurang gitu ya, bisa live streaming di YouTube ya, atau live streaming di internal domain Undixa, itu bisa sampai 10.000 peserta ya. Ada breakout room, ada noise cancellation, ada meeting recording, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu ya, semua fitur-fitur yang Bapak Ibu mungkin sudah familiar di platform lain ya, misalnya di Zoom atau Microsoft Teams, itu di Google Meet kita sudah ada Bapak Ibu. Tinggal mungkin pembiasaan saja gitu. Tadi kalau Pak Warek bilang ya Bapak Ibu ya, kalau Pak Warek tadi disampaikan kalau di Google Meet saya kelihatan lebih cerah gitu ya, karena Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pakai Google Meet yang edisi berbayar ini, kita support resolusi maksimal Full HD Bapak Ibu atau 1080p gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu pakai akun berbayar gitu ya, Google Meet, dan koneksi lawan bicara kita itu bagus, harusnya wajah kita kelihatan lebih cerah Bapak Ibu. Dan juga fitur noise cancellation. Jadi kalau Bapak Ibu lagi meeting gitu ya, lagi ada pekerjaan jalan atau ada piring pecah di belakang gitu ya, itu otomatis akan dimatikan. Nah, nanti kita akan demo juga. Tentu ada juga fitur Bapak Ibu yang ini favoritnya para dosen Bapak Ibu ya, itu ada namanya attendance tracking atau attendance reports Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi ada kelas secara daring gitu ya, biasanya kan Bapak Ibu ada form absensi yang harus diisi peserta gitu ya, entah itu lewat Google Form atau yang lainnya. Kalau Bapak Ibu meeting pakai Google Meet dan fitur attendance tracking-nya itu Bapak Ibu nyalakan ya, nanti setelah meeting selesai, setelah kelas selesai, nanti Bapak Ibu akan dikirimkan laporan ya, berapa siswa yang hadir, nama-nama mahasiswanya siapa, dan dia hadirnya berapa lama, nanti akan ketahuan. Oh, misalnya Mas Pandu nih hadir, tapi Mas Pandu hadir cuma 5 menit, nanti akan ketahuan juga peserta ini hadirnya berapa lama, seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan ya beberapa poin ini, dan juga Bapak Ibu ya, kalau tadi Google Meet gitu ya, manfaat lainnya adalah dari sisi Google Drive Bapak Ibu. Jadi salah satu benefit dari sisi storage adalah setiap lisensi TNL yang dibeli itu akan mendapatkan tambahan 100 GB per lisensi Bapak Ibu, yang akan ditambahkan ke pool storage-nya Undixa. Jadi kalau saya asumsikan misalnya di Undixa membeli lisensi 500 TNL gitu ya, berarti 500 kali 100 giga itu 50.000 giga atau 50 terabyte. Nah, itu 50 terabyte itu nanti akan ditambahkan ke poolnya Undixa Bapak Ibu. Jadi harusnya nih ya, harusnya Bapak Ibu kalau perlu storage tambahan itu bisa, karena masing-masing akun itu sudah kita tambahkan dengan 100 GB. Cuman mesti di-assign dari tim IT-nya Bapak Ibu. Terus ya Bapak Ibu ya, keistimewaan selanjutnya adalah dari sisi Google Classroom. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom ya, yang Google Classroom ini
LMS paling populer di dunia akhirat Bapak Ibu ya. Jadi baik di jenjang K12 maupun higher education itu kebanyakan yang dipakai Google Classroom Bapak Ibu. Memang kalau di Asia Tenggara yang paling populer adalah Moodle Bapak Ibu, karena yang dari Dikti juga endorse-nya Moodle. Tapi jika nanti Bapak Ibu ada keperluan gitu ya untuk mencoba-coba atau migrasi ke Google Classroom, kita juga siap mendampingi. Karena banyak sekali fitur-fitur premium di TNL itu justru ada di Google Classroom, Bapak Ibu. Misalnya membuat rubrik ya atau skala penilaian dan periode penilaian dengan cepat gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu suka membuat kuisnya itu dengan Google Form. Itu kalau nanti selesai gradingnya itu bisa otomatis langsung terintegrasi dengan database siswa kita. Dan Google Classroom, Google Meet, semua Google Workspace kita Bapak Ibu itu bisa diintegrasikan dengan sistem informasi akademik mahasiswa ya, melalui Google Workspace API. Jadi kalau nanti misalnya dari sistem siakatnya gitu ya, mau ada integrasi ke Google Meet atau ke Google Classroom itu sangat dimungkinkan Bapak Ibu. Nanti ada fitur interactive question juga yang nanti akan saya demokan. Dan juga Bapak Ibu ya, selanjutnya adalah originality reports. Originality reports ini mirip seperti Turnitin Bapak Ibu untuk mengecek plagiasi. Nah ini kalau di Google Classroom, di TNL itu sudah ada unlimited Bapak Ibu. Dan nanti yang akan kita demokan ya, Gemini in Google Workspace. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu menganalisis data, ya atau mengolah data itu pakai ChatGPT atau Gemini ya, Bapak Ibu perlu mengupload datanya ke ChatGPT atau ke Gemini. Sekarang ini kebalik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah punya akun TNL ya, Gemini-nya lah yang akan nempel ke file Bapak Ibu, nanti kita akan demokan ya. Nah sekarang Bapak Ibu ya, saya akan stop sharing dulu dan saya akan sharing full screen ya untuk saya demokan mungkin yang pertama tadi ya, akun atau fitur di Google Meet Bapak Ibu ya. Ini Google Meet saya ya Bapak Ibu ya, terlihat ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti pakai akun Undiksa, lalu Bapak Ibu ke bagian setting ya, di bagian di titik 3 di sini Bapak Ibu yang more option, di sampingnya tombol merah, itu Bapak Ibu ada tombol setting di paling bawah. Kalau Bapak Ibu klik ya, nanti akan dibawa ke pop-up settingnya, dan banyak menu-menu di sini yang mungkin Bapak Ibu belum familiar, dan ini hanya ada di fitur berbayar Bapak Ibu. Misalnya apa? Misalnya adalah Studio Sound Bapak Ibu. Studio Sound itu yang tadi kita sebut adalah noise cancellation. Jadi kalau Bapak Ibu ini nyalakan ya, nanti kalau ada orang di belakang lagi ngomong gitu ya, itu akan di cancel ya. Jadi Bapak Ibu di audiens ya, lawan bicara kita itu bisa mendengar dengan lebih jelas gitu. Lalu saya masuk ke menu video Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sampaikan ya, kalau kita pakai Google Meet yang berbayar itu bisa lebih cerah Bapak Ibu, karena di sini ya Bapak Ibu ya, defaultnya adalah auto Bapak Ibu, karena kadang kan koneksi kita suka naik turun gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu mau gitu ya, send resolution atau maksimum resolution yang bisa Google Meet kirim dengan akun TNL itu adalah full high definition Bapak Ibu atau 1080p. Begitu juga dengan receive resolusinya, kita bisa full high definition Bapak Ibu. Ya, nanti boleh di explore ya Bapak Ibu ya fitur-fitur ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ada di Google Meet ya, misalnya Bapak Ibu sudah membuat Meet ya, sudah membuat Meet, lalu ingin menyalakan beberapa fitur ya, yang tadi ya, misalnya attendance tracking ya, Bapak Ibu tinggal klik logo gembok yang ada di pojok kanan bawah ini Bapak Ibu, atau host control. Ya, ketika Bapak Ibu klik ya ke host control, nanti Bapak Ibu akan bisa melakukan konfigurasi ya, apakah meetingnya itu mau dibuat open ya, misalnya ini ya kita buat open biar kita tidak usah approve gitu ya. Lalu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, attendance tracking ya, attendance tracking ini bisa kita nyalakan secara manual di Google Meet langsung, atau kita bisa set dari awal ketika kita membuat Google Meet lewat Google Calendar. Itu kalau kita masuk ke bagian setting, fitur attendance tracking ini kita bisa nyalakan Bapak Ibu. Jadi kalau attendance tracking ini kita nyalakan,
nanti Bapak Ibu setelah meetingnya selesai, Google akan mengirimkan email kepada Bapak Ibu yang isinya spreadsheet ya, Google Sheet, siapa saja peserta yang hadir dan juga berapa lama mereka hadir, Bapak Ibu. Ya, bahkan di sini di sampingnya host control itu ada meeting tools Bapak Ibu yang titik 9 ya. Itu ada banyak sekali fitur-fitur premium Bapak Ibu ya. Recording, transcription, live streaming, breakout room, polls, Q&A dan juga timer ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada specifically kalau Bapak Ibu mau bikin breakout room atau mau bikin polling atau mau bikin Q&A gitu ya, itu bisa langsung dilakukan melalui menu meeting tools ini Bapak Ibu. Itu adalah di Google Meet Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin beralih ke Google Classroom Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah pakai Google Classroom atau minimal sudah pernah menggunakan Google Classroom meskipun sedikit Bapak Ibu, boleh nggak kasih jempolnya Bapak Ibu, boleh kasih stikernya nggak Bapak Ibu? Saya ingin melihat ya, oh ternyata sudah lumayan ada beberapa yang menggunakan ya Bapak Ibu ya gitu. Nah sekarang Bapak Ibu, karena akunnya Bapak Ibu itu sudah akun Sultan gitu ya, banyak sekali fitur-fitur premiumnya di Google Classroom ini Bapak Ibu. Nah ini akan saya demokan beberapa ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Nanti jika diperlukan sesi yang jauh lebih mendalam tentang Google Classroom, nanti kita siap juga Bapak Ibu. Yang pertama ya Bapak Ibu ya, saya ingin mendemokan ada fitur Bapak Ibu ya, namanya YouTube Interactive Question ya. Jadi skenarionya begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebelum mata kuliah dimulai gitu ya minggu depan, kita kan suka mengirimkan video untuk mahasiswa tonton dulu biar nanti ketika mata kuliah sudah dimulai kita bisa langsung ke fokusnya ya. Bahasa akademisnya adalah flip learning Bapak Ibu. Nah, di Google Classroom dengan edisi yang berbayar Bapak Ibu, kita bisa menyiapkan yang namanya YouTube Interactive Question. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cuman memberikan link video YouTube di Moodle gitu ya, misalnya Bapak Ibu sudah bikin kelas di Moodle, Bapak Ibu ingin mahasiswa menonton videonya, ya Bapak Ibu lampirkan videonya agar mahasiswa menonton. Ada beberapa tantangan Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita memastikan agar mahasiswa itu benar-benar menonton video yang kita upload Bapak Ibu. Kan kalau di Moodle atau di platform lain kan kita nggak tahu ya file yang sudah kita kirimkan itu, atau kalau misalnya Bapak Ibu kirim video, link video di WhatsApp grup kelas gitu. Kan kita nggak tahu mahasiswa itu sudah membuka videonya atau belum gitu. Tantangan yang kedua Bapak Ibu, kalaupun mahasiswa sudah menonton videonya, bagaimana cara kita memastikan mahasiswa itu benar-benar paham konten dari video itu. Kan mungkin ada juga mahasiswa sekedar nonton karena disuruh nonton gitu ya, mungkin nontonnya sambil cuci piring atau sambil melakukan kegiatan lain gitu ya, jadi tidak maksimal. Nah inilah yang kita maksud fungsi YouTube Interactive Question. Jadi kalau Bapak Ibu buat tugas gitu ya, lalu Bapak Ibu masukkan video YouTube, misalnya saya masukkan, saya cari video random aja ya, misalnya sejarah sejarah Undiksa gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, misalnya nih of course Bapak Ibu bisa masukkan, bisa cari video apa saja ya, karena YouTube juga salah satu ekosistem Google. Jadi Bapak Ibu bisa cari video di YouTube langsung terintegrasi di Google Classroom. Misalnya saya ada ini kayaknya videonya menarik gitu ya. Saya coba pilih video ini ya. Ini mohon izin Bapak Ibu karena saya share screen-nya itu entire screen, ini audionya nggak akan masuk, tapi untuk ngasih gambaran aja ke Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini saya play ya. Misalnya saya ingin menunjukkan video ke mahasiswa saya. Nah kayaknya video ini pas. Misalnya saya sudah menurut saya ini videonya pas, mahasiswa saya akan belajar banyak dari video ini. Nah di bagian kanan Bapak Ibu ya, ada menu add video. Jadi kalau Bapak Ibu langsung mau menambahkan video selayaknya yang lain gitu ya, bisa langsung menambahkan video. Atau yang saya maksud tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan, add question. Ini penting Bapak Ibu karena mahasiswa Bapak Ibu
harusnya tidak hanya menonton video, tapi mereka juga harus paham isi videonya itu apa. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pilih add question di sini, nah nanti Bapak Ibu bisa menambahkan jenis-jenis pertanyaan. Mau pertanyaannya itu multiple choice, pilihan ganda, check boxes ya, multiple answer, atau open ended. Jadi misalnya ya Bapak Ibu ya, katakanlah saya play videonya, dan katakanlah saya ingin di menit ke atau di detik ke-12 Bapak Ibu saya ingin menambahkan pertanyaan. Jadi saya tinggal pause di videonya, saya tinggal tambahkan pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, dia akan otomatis terdeteksi, nanti akan ada multiple choice. Multiple choice-nya itu akan ada di detik ke-13. Ya, saya tinggal menambahkan pertanyaan. Misalnya ya random aja di provinsi manakah Undiksa? Misalnya ya. Bali, Jateng, Jatim misalnya, ya 3 opsi saja. Nah di sini saya bisa menambahkan pertanyaan jawaban yang benar. Kan pertanyaannya di provinsi mana? Jawabannya kan Bali ya. Saya pilih Bali sebagai jawaban yang benar. Kalau sudah, saya tinggal save and continue, Bapak Ibu. Ya, saya klik save and continue. Nanti kalau misalnya di detik 20 saya akan ada pertanyaan lagi, tinggal Bapak Ibu klik add. Seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan sebanyak mungkin pertanyaan Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti yang akan dilihat oleh mahasiswa kita itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya klik try as a student di pojok kanan atas di sini, nanti inilah yang akan dilihat oleh mahasiswa kita Bapak Ibu. Jadi ketika saya play ya videonya, sebentar, nanti di detik ke-13 dia akan otomatis pause Bapak Ibu. Nah, itu ya, dia akan otomatis berhenti ya. Mahasiswa harus menjawab pertanyaannya dulu sebelum lanjut. Misalnya gitu ya, ini mahasiswanya beneran menonton videonya, beneran menyimak gitu ya. Dia tahu pertanyaannya dan jawabannya. Misalnya saya pilih Bali gitu ya, saya klik submit ya. Nah, dia jawabannya benar, dia bisa continue. Dan selanjutnya. Jadi ini fitur yang saya rasa sangat useful dan nanti Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu memberikan 10 pertanyaan gitu ya. Nanti Bapak Ibu setelah mahasiswa semua menonton video dan mengerjakan soal, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan insight ya, AI driven insight. Oh, misalnya dari 100 mahasiswa saya, ternyata 70% mahasiswa itu menjawab pertanyaan nomor 4 itu salah gitu. Nah, nanti Google Classroom akan memberikan insight. Oh, ternyata mahasiswa Anda struggling di pertanyaan ini. Nah, saya sebagai dosen itu bisa mendapatkan insight. Oh, berarti nanti pada saat kuliah saya akan memfokuskan ke materi ini karena banyak mahasiswa salah gitu. Jadi kita lebih well informed. Nah, itulah salah satu gimana AI bisa membantu kita, Bapak Ibu. Kita akan diberikan AI driven insights. Atau nanti kita akan diberikan insight juga. Oh, mahasiswa ini menjawab pertanyaan nomor 1 secara benar, tapi dia menjawab benar itu setelah 3 kali percobaan atau 2 kali percobaan gitu. Nah, itu nanti kita akan diberikan insight-nya juga, Bapak Ibu. Jadi itu fitur yang pertama, namanya YouTube Interactive Question. Jadi tadi ya Bapak Ibu ya, untuk mengakses YouTube Interactive Question ya, itu sangat straightforward Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu masuk ke menu classwork, lalu bikin create, lalu bikin assignment. Lalu di bawah sini ya Bapak Ibu ada banyak sekali menu Bapak Ibu. Ini semua fitur-fitur premium. Kalau Bapak Ibu pakai fitur yang gratis ya, banyak menu-menu ini tidak ada Bapak Ibu. Bahkan ya Bapak Ibu ya, ini ada menu baru record Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pengumuman penting, Bapak Ibu mau merekam ya, merekam suara atau merekam video untuk diinformasikan ke mahasiswa itu juga bisa. Tinggal Bapak Ibu klik record. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, di salah satu fitur premium di TNL di Google Classroom adalah add-ons Bapak Ibu. Add-on ini Bapak Ibu adalah aplikasi pihak ketiga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering pakai aplikasi pihak ketiga ya, mungkin Kahoot, Mentimeter atau yang lainnya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bikin kuis di Kahoot gitu.
Nah, nanti kalau Bapak Ibu bikin kuisnya di Kahoot, nanti scoringnya itu langsung akan terintegrasi dengan database mahasiswa Bapak Ibu gitu. Jadi ada integrasi ke sana. Ya, ada banyak sekali Bapak Ibu, namun fitur terakhir yang ingin saya tunjukkan sebelum saya lanjut, ada yang namanya di bawah sini Bapak Ibu, itu namanya cek plagiarism. Ini yang tadi saya sebut ya, ini mirip persis seperti Turnitin ya, mirip seperti aplikasi apa namanya plagiarism tools detection ya, mungkin Grammarly, Turnitin atau yang lainnya. Bedanya Bapak Ibu, originality report ini sudah langsung terintegrasi ke Google Classroom. Jadi dia bukan standalone application Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki fitur TNL ya, itu Bapak Ibu langsung bisa menggunakan originality report ini ya, langsung bisa Bapak Ibu langsung bisa mengaktifkannya melalui as simple as clicking these checkboxes Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada tugas yang tugasnya itu esai gitu ya, atau tulisan mungkin skripsi atau mungkin paper gitu ya, nanti Bapak Ibu tinggal aktifkan saja plagiarismenya ini. Nah, nanti mahasiswa sebelum mereka submit nanti dia akan dicek dulu dan nanti akan ketahuan berapa persen similarity reportnya seperti itu. Nah, ini fitur plagiarism check ya, mirip seperti Turnitin, tapi belum bisa sepenuhnya menggantikan Turnitin ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kalau untuk jurnal profesional gitu ya, memang masih ada beberapa yang dependence-nya itu ke Turnitin. Dan untuk saat ini Bapak Ibu untuk plagiarism ini file yang kita support adalah Google Docs ya, Google Docs of course, Microsoft Word dan juga Google Slide Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu beberapa fitur premium di Google Classroom ya. Ada banyak lagi fitur premium Bapak Ibu, misalnya adalah practice sets ya. Practice sets ini mirip seperti Google Form ya, tapi lebih advance Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan rumus matematika dan lain-lainnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi ya fitur practice set ini Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu ya, saya stop share dulu sebentar. Kalau tadi kita sudah membahas itu fitur-fitur di Google Meet dan di Google Classroom. Selanjutnya saya ingin demo, menurut saya yang paling penting ya dan yang paling interesting menurut saya Bapak Ibu adalah Gemini in Google Workspace Bapak Ibu. Jadi misalnya ya skenarionya Bapak Ibu, saya coba berbagi data ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya saya punya data ini ya Bapak Ibu ya. Saya punya data spreadsheet nih Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan akun TNL ya, misalnya saya punya data ya, saya yakin Bapak Ibu punya data spreadsheet ya, mungkin Microsoft Excel atau Google Sheet gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau menganalisa kan kadang mungkin mesti menganalisa pakai software lain ya, mungkin SPSS atau kita analisa manual gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan Gemini in Google Workspace ya, Bapak Ibu bisa langsung melakukan analisa di Google Sheet-nya ini tanpa harus menguploadnya ke aplikasi pihak ketiga. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan perlindungan data. Nanti Bapak Ibu ya, fitur Gemini in Google Sheet ini kayaknya masih roll out Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sekarang Mas Kris kok di saya belum ada ya gitu ya. Karena ini fitur baru Bapak Ibu ya, roll out-nya gradual. Tapi nanti Bapak Ibu boleh cek secara berkala. Nanti di bagian Google Sheet-nya itu akan ada opsi Ask Gemini ini Bapak Ibu. Artinya saya langsung bisa melakukan analisis data langsung dari file ini Bapak Ibu ya gitu. Misalnya di sini saya punya informasi Bapak Ibu ya, informasi ini data dummy ya, ini bukan data beneran ya. Misalnya saya punya informasi nama dosen, fakultas ya, beban mengajar, proyek risetnya, skor cintanya dan tahun publikasi.
Ya, ini kan data mentah ya Bapak Ibu ya, ini data data raw data ya, data mentah. Misalnya saya ingin tahu fakultas mana sih yang rata-rata skor Sintanya itu paling rendah. Kalau dulu kan kita mesti masukkan rumusnya ya, sama dengan average segala macam. Sekarang Bapak Ibu kita langsung bisa melakukannya hanya dengan prompt Bapak Ibu. Misalnya tadi saya ingin tahu ya, fakultas mana yang beban mengajarnya paling tinggi. Jadi di bagian sini ya, saya prompting Bapak Ibu, saya langsung enter. Nah, dia secara otomatis karena dia lebih kontekstual, dia hanya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan file ini, Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar, dia lagi collecting info, Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sebentar. Jadi ini akan sangat useful kalau Bapak Ibu ada dependensi untuk menganalisis data atau mengolah data-data, mungkin Bapak Ibu lagi riset ya, mungkin riset kuantitatif ya menggunakan Google Form, nanti formnya itu di convert menjadi Google Sheet ya, nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisa. Ya, dia lagi inspecting relevan data ya, dia bilang saya sedang menyelidiki data yang tersedia untuk memahami strukturnya segala macam. Jadi dia benar-benar melakukan analisa secara intensif Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melakukan analisa mendalam ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi tadi kan saya bertanya ya, fakultas mana yang beban mengajarnya paling tinggi ya, dia memberikan saya informasi berupa bar chart ya. Oh ternyata dari sini kelihatan ya, yang paling tinggi beban mengajarnya itu ada di FKH ya, ada di FKH dengan 670 ya. Lalu dia bikin ya rata-rata beban mengajar per fakultas ya, berapa jam per fakultas, dan dia juga memberikan analisa kualitatifnya, rata-rata beban mengajar tertinggi dan segala macamnya. Dan data yang dihasilkan di sini Bapak Ibu ya, misalnya data bar chart ini bukan gambar, ini fully editable, fully functional data. Jadi kalau misalnya ini saya mau insert atau mau saya preview Bapak Ibu, saya bisa langsung insert di sini ya, ada tombol insert, atau saya bisa preview dulu. Misalnya saya ingin preview ya, oh tampilannya seperti ini, kayaknya looks good ya, saya mau insert ya. Nanti dia akan insert, dan di sini Bapak Ibu ya, ini sama kayak kalau kita insert bar chart, nanti kita mau edit ya warna jadi apa itu bisa. Jadi ini beneran living data Bapak Ibu. Atau bahkan ya Bapak Ibu mau membuat pivot table. Kalau dulu kan kita membuat pivot table agak komprehensif ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya tadi ya, saya bertanya ya, buat pivot table dalam sheet lain gitu. Jadi saya ingin Gemini membantu saya membuat pivot table ke sheet lain gitu. Nah, karena pertanyaan saya general Bapak Ibu ya, generik ya, tidak ada konteksnya, Gemini akan bertanya balik, oke, kamu minta dibuatkan pivot table. Dia akan memberikan clarifying question. Oke, kategori baris utama pivot table-nya itu apa? Apakah berdasarkan fakultas atau berdasarkan tahun? Nah, saya tinggal menjawab gitu ya, saya tinggal ngeklik. Terus data apa yang akan dihitung? Apakah jumlah dosen, rata-rata skor Sinta, atau yang lainnya? Saya tinggal pilih dan menu lainnya. Setelah itu saya tinggal next. Dia akan memberikan informasi seperti ini Bapak Ibu. Sebentar ya, kalau pivot tabel tadi ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ya, ini pivot table sama persis kalau kita klik insert pivot table, masukkan variabel-variabelnya. Bedanya ini yang melakukan adalah Gemini, langsung di Gemini in Google Sheet Bapak Ibu. Atau bahkan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau membuat dashboard gitu ya. Tadi saya Bapak Ibu ya, iseng-iseng saja ya. Prompt saya sangat simpel ya, buatkan saya dashboard ya. Nanti dia akan secara otomatis bikin sheet di bawah sini ada namanya dashboard. Ini yang bikin AI Bapak Ibu ya. Ini yang bikin Gemini ya. Dashboard kinerja dosen riset. Saya diberikan informasi total dosennya, rata-rata skor Sinta, dan total proyek riset aktif. Dan ini adalah living data. Jadi kalau nanti Bapak Ibu datanya itu bertambah, dia akan otomatis mengikuti. Bahkan Bapak Ibu ya, ini ada fitur baru di launching minggu lalu, bulan lalu Bapak Ibu. Katakanlah saya punya informasi data kasar seperti ini ya.
Di bagian sheet 1 di sampingnya Bapak Ibu itu ada canvas menu ya. Ini saya nggak prompting, saya nggak ngapa-ngapain. Ketika saya klik canvas menu ya, lihat Bapak Ibu ya, perhatikan layar saya klik canvas menu. Nah, di sini ada opsi ya, ini new karena fitur baru ya. Saya bisa langsung bikin lecture performance dashboard ya. Kalau nggak ada Bapak Ibu tinggal klik create canvas. Nah, tadi saya sudah bikin ya lecture performance dashboard. Ketika saya klik lecture performance dashboard, saya langsung dibikinkan dashboard interaktif. Ini kayak web apps ya Bapak Ibu ya, tapi ini sebenarnya ini ada di Google Sheet Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu mau memvisualisasikan data ya, misalnya Bapak Ibu mau memberikan data kepada Pak Dekan atau dosen lain gitu ya, Bapak Ibu langsung bisa klik Gemini Canvas tadi. Lalu Bapak Ibu bahkan di sini ya bisa ada menu copy link URL. Jadi kalau ini saya copy linknya, terus saya paste, saya kirim ke rekan saya gitu ya. Nanti yang akan rekan saya lihat adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, leadership lecture performance dashboard. Dia tidak akan melihat database data kasarnya gitu ya, tapi dia hanya akan melihat informasi pentingnya gitu ya. Oh, ternyata di data itu ada informasi mengenai total dosen, ada 202 dosen. Bahkan ada informasi mengenai rata-rata skor Sinta per fakultas ya. Bahkan Bapak Ibu, karena ini dashboardnya interaktif, saya bisa langsung menambahkan di sini ada tombol otomatis ya, tambah dosen. Atau bahkan di sini Bapak Ibu ya, saya bisa langsung cari nama dosen. Jadi kalau Bapak Ibu ya mau, misalnya Bapak Ibu mau lagi mengampu mata kuliah gitu ya, lalu sudah ujian, sudah ada nilainya, Bapak Ibu bisa bikin dynamic dashboard di sini. Lalu saya bisa langsung mencari, misalnya saya penasaran dengan mahasiswa namanya Dewi gitu ya, saya tinggal klik Dewi ya. Ya, nanti semua mahasiswa yang ada namanya Dewi ya akan otomatis terfilter di sini ya. Oh, ada Dewi Persik juga ternyata ya mahasiswanya ya. Ada Dewi Persik, Dewi Astuti dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ya, atau misalnya Bapak Ibu membagikan link ini ke dosen lain dan dosen itu mau menambahkan data, mereka tinggal bisa menambahkan data dosennya dan nanti bisa menambahkan nama lengkapnya di sini dan nanti akan otomatis ditambahkan ke spreadsheet Bapak Ibu ya. Itu Gemini in Google Sheet Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh cek ya, coba masuk ke Google Sheet, coba dicek apakah ada logo Gemini-nya ya, ada logo seperti ini ya. Kalau tidak ada ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, mohon ditunggu saja karena ini fitur baru ya, fitur baru yang baru di roll out ke Teaching and Learning, nanti akan ada Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin ke Google Google Slide Bapak Ibu ya, Google Slide. Kalau tadi di Google Class, di Google Sheet itu kita konteksnya adalah menganalisis data. Kalau di Google Sheet, Google Slide kita konteksnya adalah membuat slide, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi saya membuat slide ini ya, sejarah dan fakta unik Universitas Pendidikan Ganesha. Itu Bapak Ibu, saya tinggal bermodalkan prompt, saya dibuatkan slide seperti ini ya, yang lumayan useful ya. Bahkan desainnya itu bisa mengikuti template kita ya. Nah ini ya, misalnya transformasi menuju kemandirian. Oh ternyata Undiksa itu sebelum jadi Undiksa pernah jadi STKIP, IKIP, Singaraja dan sebagainya. Ini informasinya semuanya yang membantu membuatkan AI Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu penasaran, Mas Kris caranya gimana kalau saya mau membuat slide dibantu oleh Gemini di Google Slide gitu. Nah, sama kayak di Google Sheet tadi Bapak Ibu ya, di bagian pojok kanan atas ada menu Gemini. Ya, di sini Bapak Ibu langsung bisa prompting saja, buatkan saya full presentasi mengenai apa gitu. Atau Bapak Ibu ya bisa melalui menu file ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik file di sini, lalu Bapak Ibu klik new ya, itu akan ada menu baru Bapak Ibu karena sekarang kita bisa create slide with Gemini ya. Nah, nanti kita akan diarahkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Katakanlah saya ingin membuat
buatkan saya slide tentang sejarah kota Denpasar. Ya, saya klik enter. Ya, ini kan promnya kan sangat generik ya Bapak Ibu ya, sangat umum. Nah, karena ini promnya sangat generik ya, promnya kurang bagus, nggak ada informasi tentang desainnya mau seperti apa, atau apakah ada file yang bisa dipakai oleh Gemini sebagai referensi, dia akan memberikan clarifying question. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, before I start, you can add optional sources to customize and content of your presentation. Misalnya ya Bapak Ibu ya, saya pengen slide-nya itu sesuai dengan template yang sudah disediakan universitas. Saya tinggal pilih template-nya aja, Bapak Ibu. Misalnya saya sudah punya template ya, katakanlah saya ingin membuatnya itu template-nya kayak gini, gitu ya. Saya tinggal pilih filenya. Lalu saya bisa juga menambahkan sumbernya. Add sources to get more relevant responses. Misalnya Bapak Ibu punya file PDF atau file Google Docs gitu ya, Bapak Ibu bisa add sources di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Jadi ini thought prosesnya sama persis kalau kita mau bikin slide Bapak Ibu. Kan kalau kita mau bikin PPT atau slide itu kan kita berpikir dulu ya, slide-nya mau seperti apa dan juga kontennya itu dari mana. Nanti kita baca secara manual, nanti kita bikin outline segala macam. Ini sama persis Bapak Ibu. Katakanlah saya nggak ada sumbernya dan lalu Bapak Ibu ya select where Gemini can search. Nah, ini nanti Bapak Ibu ini sangat powerful. Jadi selain Gemini bisa search data dari internet gitu ya. Kalau kayaknya Bapak Ibu ada data-data di Google Drive atau di Gmail mengenai Kota Denpasar, Bapak Ibu juga bisa memilih. Nanti Gemini akan scanning informasi yang ada di Google Drive. Katakanlah kalau sudah ya Bapak Ibu ya, saya tinggal klik next ya. Nah, nanti dia akan memberikan outline, dia akan memberikan hasilnya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini karena slide yang dibikin itu benar-benar banyak slide ya, Bapak Ibu, tidak cuma satu slide. Ini akan memakan waktu kurang lebih 5-10 menit, Bapak Ibu. Nah, tadi selain saya membuat slide sejarah Undiksa ya, misalnya ini tadi sejarah Undiksa ya, dan ini informasi ini Bapak Ibu ya, misalnya Universitas Pendidikan Ganesha, visi 2045 menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia. Darmaning Sajana Umerdiaken Widyaguna. Kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Nah, informasi ini Bapak Ibu ya, Gemini dapatkan dari internet. Nah, Bapak Ibu bisa memilih opsi informasinya dari internet atau data dari Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, coba kita balik ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan nah, ini Gemini memberikan saya clarifying question lagi. Siapa target audience utama presentasi ini? Misalnya saya pilih targetnya adalah pelajar. Bagaimana tingkat kepadatan informasi yang diinginkan? Misal saya pengen in-depth gitu ya. Berapa panjang slide presentasi yang diinginkan? Misalnya saya ingin panjang gitu ya. Saya ingin 11-20 halaman slide ya. Saya pilih 10-20 slide. Lalu ya, fokus sejarah mana yang ingin ditonjolkan. Misalnya saya ingin fokus ke asal-usul, peristiwa Perang Puputan, masa kolonial Belanda, dan perkembangan pasca kemerdekaan. Ketika saya klik next Bapak Ibu ya, dia akan mulai membuatkan outline-nya Bapak Ibu. Lalu kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Nanti dia akan membuat outline-nya. Sembari menunggu saya tunjukkan ini tadi saya membuat juga ya. Jadi kalau tadi saya tidak mengupload data, tapi kalau di sini skenario-nya saya mengupload data. Katakanlah ini saya lagi mau membuat data mengenai membuat slide untuk kuliah Bapak Ibu ya, intro ke mata kuliah pemrograman Python. Saya upload, misalnya saya punya file ya, filenya katakanlah ini filenya, saya upload ke Google Drive. Lalu saya pilih ya, saya upload filenya. Lalu saya pilih segala macam, dia akan memberikan outline-nya juga Bapak Ibu ya. Nah, ini slide 1 dia akan welcoming to Python programming, slide 2 course agenda, slide 3 dan selanjutnya berlanjut. Nah, ini tadi saya mintanya dalam bahasa Inggris karena prompt saya dalam bahasa Inggris, dia memberikannya bahasa Inggris. Meskipun Bapak Ibu ya, file yang saya upload ini adalah file bahasa Indonesia. Gitu. Jadi Gemini tetap bisa memahami konteks bahasa meskipun bahasanya itu berbeda ya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi.
Dan ini slide-nya saya memilih karena ini ada tulisan Google segala macam, karena saya memilih template-nya dari template yang saya sudah punya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini akan sangat membantu untuk Bapak Ibu membuat slide presentasi ya. Minimal Bapak Ibu tidak perlu membuat dari awal ya. Bapak Ibu bisa melalui AI untuk membantu membuat deck-nya. Mas Kris, slide yang dibikin oleh Google Slide ini apakah bisa diedit? Sangat bisa, Bapak Ibu. Jadi ini kayak PPT aja atau Google Slide, Bapak Ibu. Semua ini bisa diedit. Misalnya ini saya ingin ganti gitu ya. Pengenalan. Ini yang saya edit ya. Lihat Bapak Ibu, layar saya bisa saya edit ya. Nama saya segala macam ya. Dan ini juga bisa diedit. Dan semua aset-asetnya itu fully editable ya. Jadi kalau misalnya kita buat slide di notebook LM atau di yang lainnya kan belum bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang ada alternatif lain, Gemini di Google Slide sekarang sudah bisa membuat slide penuh itu yang membantu AI Bapak Ibu. Nah coba kita balik lagi ke sini ya. Tadi kita membuat slide tentang sejarah kota Denpasar ya. Nah ini kita sudah sampai di tahap slide outline ya. Jadi ini yang akan dia bikin ya. Kalau kita sudah ya, kita tinggal approve, nanti dia tinggal lanjut ya. Jadi seperti itu. Itu Gemini in Google Slide ya. Jadi kalau Gemini in Google Slide konteksnya Bapak Ibu ya, ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat slide deck gitu ya. Mau membuat slide-nya satu slide atau full slide itu bisa dibantu oleh Gemini Bapak Ibu. Selanjutnya ya, satu fitur terakhir sebelum saya oper ke tim Paidia Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan Gemini in Google Workspace khususnya di Google Docs Bapak Ibu. Jadi misalnya ya Bapak Ibu ya, kalau di Google Docs mungkin skenario ada banyak, mungkin untuk membuat proposal atau membuat surat atau membuat soal gitu ya, anything, the imagination is limitless. Misalnya ya, saya pakai skenario real nih ya Bapak Ibu, skenario real. Saya misalnya punya data beneran nih ya Bapak Ibu ya, katakanlah saya punya data ini surat yang kami tujukan untuk IPB, misalnya ini surat beneran Bapak Ibu ya, bukan demo. Terus misalnya Bapak Ibu ya, saya mau mengedit surat yang untuk IPB ini, saya mau mengedit untuk saya ke Undiksa ya. Jadi saya ingin mengganti nama tertujunya dan juga permohonannya. Saya ingin mengganti misalnya dari konteks awal ini menjadi saya ingin misalnya mengajukan permohonan pelatihan teaching and learning upgrade gitu ya. Saya tinggal masukkan prompt-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Misalnya ini prompt saya Bapak Ibu ya. Sangat simpel ya. Kayak kita berdiskusi dengan manusia ya. Edit suratnya untuk Prof. Dr. Iwayan Lasmana, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dan rubah isi kontennya untuk permohonan audiensi untuk menjalankan pelatihan pemanfaatan fitur teaching and learning, sesuaikan juga permohonannya. Jadi kayak ini asisten pribadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya asisten AI untuk membuat surat, membuat apapun gitu ya. Kalau sudah saya tinggal enter ya. Lihat apa yang akan terjadi nanti Bapak Ibu, dia lagi collecting info. Ya, dia lagi analyzing konteks. Kita tunggu sebentar, dia lagi drafting changes. Ya, adjusting final details, dan kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, lihat ya, nggak ada 10 detik ya. Semuanya sudah disesuaikan ya. Dan saya karena ini asisten ya, saya bisa approve satu-satu ya. Misalnya kan tadi saya minta tertujunya kepada Rektor Universitas Ganesha gitu ya, Undiksa. Ini sudah diganti, ini benar ya. IPB sudah dicoret, diganti Undiksa, benar. Perihalnya sudah diganti ya dari Gemini on Campus menjadi audiensi pelatihan pemanfaatan fitur teaching and learning, benar ya. Saya tinggal gini-gini aja sekarang Bapak Ibu, saya tinggal accept, udah selesai jadi Bapak Ibu gitu ya. Nah ini ya, bahkan kalau nggak salah tadi di sini saya typo Bapak Ibu. Bahkan saya di sini tidak bilang Universitas Pendidikan Ganesha itu singkatannya Undiksa. Di sini dia udah ngerti Bapak Ibu. Gemini udah ngerti kalau Universitas Pendidikan Ganesha itu ya singkatannya Undiksa gitu. Dan segala
macamnya. Ya, kebetulan ini konteksnya adalah untuk mengedit surat ya Bapak Ibu ya. Tentu skenario-nya bisa banyak ya Bapak Ibu ya, untuk bikin proposal, untuk yang lainnya itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu ya. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur teaching and learning upgrade yang lain, namun karena keterbatasan waktu kita harus lanjut ke agenda selanjutnya untuk membahas Gemini dan juga Notebook LM oleh tim Paideia ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya dan Mas Pandu mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan waktu. Nanti jika diperlukan ya pelatihan yang lebih spesifik, lebih mendalam ya mengenai fitur-fitur di Google Meet atau di Google Classroom atau di Gemini in Google Workspace ya, kami siap mendampingi juga Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu ya, saya stop sharing ya. Saya oper ke tim Paideia sekarang. Silakan ya rekan-rekan Paideia. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk Pak Kris. Luar biasa banget. Pagi menjelang siang, rasanya ini langsung dapat siraman ilmu mahal dari Pak Kris. Baik, izin Bapak Ibu, Pak Resika, dan Pak WR, kami menyampaikan 1-2 kondisi terkait Gemini Academy yang akan nantinya kita dapat selenggarakan untuk pemirsa. Izin mengambil waktu singkat saja, nanti bersama Pak Tresna dan saya berjalan 15 menit terakhir ini kita ingin sama-sama memberikan insight terkait Gemini Academy yang sebagaimana sudah nanti mau dilaksanakan di Undiksa. Dan di sini juga ada Pak Ari Rahman. Halo Pak Ari, di sini beliau sebagai Google Education Specialist ya dari area Bali ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Andi, Pak Resike, Pak WR, teman-teman dari Undiksa. Kalau saya, Pak Andi kayaknya sebelumnya sudah pernah jalan-jalan dan ketemu sama teman-teman di Undiksa juga ya, sama Mas Pandu waktu itu. Oke, siap. Jadi langsung udah banyak kenalan nih ya Pak Ari di Undiksa ya. Iya, siap dilanjut Pak Andi. Siap. Oke, jika demikian kita izin akan mengambil waktu Bapak Ibu, Ayah Bunda, rasanya ini sudah menjelang jam makan siang kalau di Bali sana. Pada dasarnya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak WR, Pak Resika, dan Undiksa kepada Google for Edu dan juga Paideia. Dalam hal ini kami siap senantiasa memberikan pengalaman baru untuk Undiksa terkait Gemini Academy, di mana program Gemini Academy ini langsung dari Google dan dilimpahkan khusus untuk Undiksa bersama Paideia. Maka dari itu secara eksklusif program ini nantinya harapan dan semangatnya sesuai arahan dari Pak WR dan Pak Resike. Bolehkah bisa luring? Nah ini langsung kita jawab nanti bersama-sama ya Pak Tresna. Nantinya luring ini bisa menjadi kick off baik untuk menindaklanjuti dengan kegiatan yang berkelanjutan dan berdampak tidak hanya untuk dosen, staf, dan tendik di Undiksa, namun tujuan bersamanya adalah kepada rekan-rekan mahasiswa di Undiksa juga. Nah, program eksklusif ini adalah sebuah bentuk apresiasi dari Google, sangat amat terbatas, seperti yang sebelumnya kami sampaikan kepada Pak WR dan Pak Resike ya Pak. Ini program sangat terbatasnya, kenapa? Karena hanya kurang lebih 60 kampus yang menjadi list targetnya bersama Paideia dan Google satu Indonesia ini, dan puji Tuhan bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan Gemini Academy-nya. Mari nanti harus standby juga ya di Undiksa. Kita akan sama-sama luring di Undiksa bersama Pak Resike dan Pak WR dan rekan-rekan dosen staf pendidik di sana. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan secara awalan bahwa program Gemini Academy ini sangat terbatas kepada kampus Undiksa
dan sebagai rule of the game-nya yang sebelumnya tadi Pak Pandu dan Pak Kris sudah sampaikan, selamat sekali lagi, Undiksa sudah bersiap menuju tingkatan yang lebih luar biasa dengan teaching and learning upgrade, di mana ini menjadi modal utama Bapak Ibu dosen dalam nantinya mengikuti kegiatan Gemini Academy menggunakan akun kampus yang berbasis domainnya adalah undiksa.ac.id gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya aksesnya dan ini tidak semua kampus memiliki akses yang serupa demikian. Nah, oleh karena itu aksesnya sekarang Bapak Ibu sudah miliki dan apa yang selanjutnya kita akan sama-sama sepakati program Gemini Academy. Saya akan izin lemparkan langsung kepada Pak Tresna Agustian untuk dapat menyampaikan apa saja dan bagaimana saja proses Gemini Academy eksklusif untuk Undiksa. Silakan Pak Tresna. Baik. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Mas Andi? Sangat sudah. Siap. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya di Undiksa. Izin saya sampaikan hari ini kepada Bapak dan Ibu semua sebuah kabar yang baik ya, di mana Bapak dan Ibu kabar baik ini kami sampaikan sebetulnya sudah terlebih dahulu kepada Pak WR dan Pak Risike dan beberapa perwakilan saat ini, dan kami senang sekali hari ini bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu ya di Undiksa. Izin saya mulai presentasinya. Bapak dan Ibu, program ini namanya Gemini Academy, dan Gemini Academy ini adalah program yang dikhususkan untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia, tetapi tidak semua, gitu. Dan ini adalah program reward atau sertifikasi tanpa biaya dari Google for Education, khusus untuk Universitas Pendidikan Indonesia, karena Universitas Pendidikan Indonesia sudah resmi masuk ke dalam ekosistem keluarganya Google, lalu kemudian menggunakan akun teaching and learning seperti itu. Nah, kuota undangan ini Bapak dan Ibu karena eksklusif, tidak seluruh universitas dapat, dan salah satunya Undiksa dapat. Ini ada jatah sekitar 17.000 untuk dosen dan mahasiswa di Undiksa yang bisa ikut jatah ini. Timeline pelaksanaannya nanti kita akan bagi Bapak dan Ibu menjadi 2 fase. Fase yang pertama itu di Agustus. Di Agustus ini kita namakan fasenya adalah untuk dosen dulu ya. Gemini Academy Fellow namanya. Ini adalah programnya untuk khusus untuk dosen. Dan kemudian di September ini baru kita nanti ratakan untuk ke seluruh mahasiswa. Nah, mengapa dua komponen ini penting? Untuk Bapak dan Ibu dosen, sertifikasi tentu menjadi komponen yang menarik dan krusial ya Bapak dan Ibu untuk didapatkan. Tapi begitu pun untuk mahasiswa. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, dunia kerja ya itu mensyaratkan skill menjadi suatu komponen yang harus dimiliki gitu sebelum di hal-hal yang lain. Nah, skill AI tentu saja saat ini banyak dilirik, dan mahasiswa yang mempunyai skill AI tentu ini akan jadi kelebihan ya untuk mereka bisa dapatkan gitu. Nah, Bapak dan Ibu, maka beasiswa ini sepenuhnya dialokasikan tanpa biaya sama sekali untuk Bapak dan Ibu, dosen maupun mahasiswa. Apa yang didapatkan nanti dari program ini ada 2 sertifikat yang akan didapatkan Bapak Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti pelatihan, lalu kemudian akan mengikuti sertifikasi, ujian dulu ya. Nah, jika lulus ujian, Bapak dan Ibu nanti akan punya kredensial dari Google langsung, dan bukan dari Google Indonesia ini, tapi dari Google Global,
ini ada dua jenis, satu untuk dosen, satu untuk mahasiswa. Untuk dosen ini sertifikatnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Namanya Gemini Certified Faculty. Ya, ini merupakan kredensial bagi dosen dan mahasiswa yang kalau lulus itu nanti bisa langsung ditembak ke LinkedIn juga, Bapak Ibu. Sehingga nanti mahasiswa itu bisa kita bilang ke mereka ini kredensialnya bagus untuk persiapan karir ke depan, seperti itu. Nah, selain itu juga kami paham bahwa Bapak dan Ibu mahasiswa juga akan membutuhkan sertifikat yang sifatnya ada pemenuhan jamnya. Maka kami sediakan sertifikat kelulusan program yang ditandatangani langsung oleh Google dan pihak Gemini Academy dari Paideia, dan sudah ada course detailnya juga di belakangnya. Gitu. Jadi ini lengkap Bapak Ibu ya yang akan diberikan. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya Bapak dan Ibu, modulnya tentu akan berbeda untuk dosen dan mahasiswa. Maka nanti alurnya pun akan berbeda. Harapan kami memang dosennya terlebih dahulu, itu baru mahasiswanya, gitu. Walaupun ada beberapa skenario yang dia paralel, gitu. Tetapi ini mungkin alangkah baiknya jika dosen terlebih dahulu. Nah, maka gambaran dari metode implementasi programnya nanti, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dosen terlebih dahulu akan dilatih, disertifikasi, ya, sehingga nanti Bapak Ibu dosen yang ikut itu bisa menjadi fasilitator nantinya, gitu. Nah, menjadi fasilitator ini artinya Bapak dan Ibu lulus dari program ini punya dua sertifikat tadi, sudah dianggap Bapak dan Ibu sudah memiliki kredensial resmi untuk menjadi trainer Gemini yang sudah certified. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa buka kelas sendiri, gitu. Nah, diawali dengan ke kelas mahasiswa-mahasiswanya seperti itu ya. Nah, walaupun nanti bisa saja kita arrange jadi ada sebuah kelas pelatihan khusus untuk TOT untuk mahasiswa, saya seperti itu. Nah, skenario untuk pemberdayaan kepada dosen ini biasanya ya Bapak dan Ibu itu bisa ada dua skenario. Yang pertama kita kick off secara onsite, kita pelatihan sekaligus sertifikasi di situ, jadi akan langsung ketahuan Bapak Ibu lulus dan tidaknya. Atau misalnya jika kampus ini tidak bisa mengakomodir itu ya, itu kita bisa pelatihan secara daring. Biasanya ini dialokasikan untuk dosen-dosen yang mungkin tidak bisa ikut di sesi kick off. Nah, mengapa? Karena misalnya keterbatasan tempat ya dan lain sebagainya itu tidak memungkinkan. Nah, ini bisa kita akomodir. Jadi harapannya Bapak dan Ibu tidak hanya yang ikut pelatihan saat itu saja, tetapi juga seluruhnya yang mungkin berhalangan hadir, ini bisa menyasar kepada semua dosen di Undiksya, gitu. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, langkah kedua adalah yang sudah nanti tersertifikasi, Bapak dan Ibu boleh menjadi trainernya untuk disebarkan ke mahasiswa. Nanti dosen memandu mahasiswanya, gitu ya. Ada dua cara sebetulnya Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu sebetulnya bisa membuka secara sinkronus, ya seperti yang dilakukan oleh pelatih nanti. Tapi jika misalnya tidak memungkinkan, kami dari Gemini Academy sudah menyediakan modul yang sifatnya juga asinkronus, yang artinya Bapak dan Ibu tinggal mengajak mahasiswa untuk masuk saja, gitu, sebanyak mungkin, gitu. Nah, kalau bisa ya minimal 20 lah mahasiswa untuk join di kelas platformnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, gitu. Karena nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mencapai level tertentu, sudah berapa banyak yang diajak ke dalam kelasnya Bapak dan Ibu, ya, ada kodenya nanti yang disebarkan kepada mahasiswa, kode kelas khusus Bapak dan Ibu. Itu di dashboard kami akan terlihat Bapak dan Ibu. Dan itu kami sudah sediakan reward untuk Bapak dan Ibu yang ngimbasnya paling banyak atau diseminasinya paling banyak. Nah, nanti Bapak dan Ibu, untuk mahasiswa, ya kita adakannya sertifikasinya secara mandiri, gitu. Mahasiswa, dosen dan mahasiswa nanti menuntaskan tes, ya, tesnya itu daring nanti. Nanti kita, sebetulnya di platform tadi, saya akan jelaskan nanti platformnya seperti apa ya, sebentar. Itu mahasiswa dan dosen bisa mensertifikasi dirinya secara mandiri, gitu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita lihat timelinenya, mungkin kita bisa skenariokan di batch 1 ini Agustus
dosen dulu nih ya. September kita akan mulai diseminasi ataupun training of trainernya untuk mahasiswa, supaya mahasiswa juga punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, seperti itu ya. Nah, tentu tadi sudah didapatkan program yang tanpa biaya dari Google, sudah disubsidi lah istilahnya Bapak Ibu. Terus Bapak dan Ibu dapat sertifikat 2 lagi ya. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa nanti untuk mendorong nanti mahasiswanya juga, oh yuk ikut dong dengan kelas saya gitu ya. Kami sudah menyediakan penghargaan-penghargaan yang menarik Bapak dan Ibu dari beberapa jalur. Yang pertama dari jalur tadi pengimbasan, ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu minimum itu sudah mencapai 100 mahasiswa bisa masuk ke kelas Bapak dan Ibu, itu sudah masuk ke dalam leaderboard kami, Bapak Ibu. Nah, di leaderboard ini tentu akan bersaing dengan banyak juga dosen dari 61 kampus yang juga menjalankan proyek serupa gitu ya. Tapi siapa tahu ya Bapak dan Ibu yang salah satu memenangkan hadiahnya. Hadiah-hadiah menarik itu semuanya gadget yang menarik yang bisa Bapak dan Ibu bawa pulang nanti di akhir program ini ya. Termasuk tidak hanya dari sisi pengimbasan, tapi dari kami sudah sediakan challenge untuk memotivasi mahasiswa juga untuk menggunakan Gemini-nya. Kami buka challenge seperti tantangan 30 hari ngeprom Bapak Ibu. Nah, kalau ada 30 hari mencari cinta, ini 30 hari mencari prom. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk juga memotivasi mahasiswa, ayo ikut, siapa tahu kamu juga dapat gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kami fasilitasi selain sertifikasi, terus nanti modulnya, ya, kelasnya, kami sediakan juga untuk Bapak dan Ibu senjata berupa motivasinya juga, gitu, untuk mengajak mahasiswa. Jadi ini harapannya programnya menarik, ya, Bapak dan Ibu juga terbantu secara teknis, jadi tidak perlu menyiapkan banyak hal. Termasuk untuk penyiapan kelasnya nanti kalau Bapak dan Ibu sudah jadi trainernya, itu kami akan bantu siapkan 100% Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal pakai saja. Nah, saya akan jelaskan Bapak dan Ibu sedikit saja tentang platform nanti yang akan digunakan. Jadi Bapak dan Ibu semua ya dari mulai awal sampai akhir, sorry saya dari awal dari login dulu. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan menggunakan sebuah platform yang sudah kami siapkan ya. Nah, ini namanya platform Gemini Academy for Higher Education. Ini mendaftar, ketika mendaftar nanti tinggal dipilih nama Undiksa ya. Dan ini Bapak dan Ibu nanti bisa masuk, kami akan arahkan untuk masuk ke programnya ya sebagai peserta. Dan apa yang akan dilakukan Bapak dan Ibu sebagai peserta? Nanti Bapak dan Ibu selain akan dilatih secara onsite, Bapak dan Ibu juga bisa mempelajari modulnya ini di sini gitu ya. Melihat progresnya sudah sampai mana, sampai nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduh sertifikat. Nah, terus kemudian Bapak dan Ibu, kami juga sudah sediakan modul-modul berupa modul yang slide maupun modul-modul yang sifatnya ini interaktif berupa video yang juga ini nanti kami sediakan untuk dosen, untuk mahasiswa juga. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu lupa, Bapak dan Ibu mau ngulang, itu bisa semuanya dari sini aksesnya. Nah, journey perjalanan sertifikasi dan pelatihan ini melalui platform, nantinya itu Bapak dan Ibu bisa sampai unduh sertifikat dengan JP-nya juga. Gitu. Nah, lalu supportnya bagaimana Bapak dan Ibu? Tidak perlu khawatir, di setiap kelas Bapak dan Ibu itu ada fitur chat yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk berkomunikasi dengan kami. Selain itu, kapanpun nanti kami akan sediakan nomor WhatsApp untuk Bapak dan Ibu bisa WhatsApp juga kalau ada kendala. Apapun itu, Bapak dan Ibu akan disupport dari program ini, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu ya dalam menjalankan programnya. Gitu. Nah, nanti untuk memulainya, Bapak dan Ibu ya, tentu mungkin kita akan perlu langkah ya Bapak dan Ibu ya, perlu langkah, dan ini sedang disusun dengan tim dari Undiksa yang kemarin Pak WR dan Pak Resike dan sebagainya. Tentu kami nanti akan siapkan bersama ya
untuk surat resminya dari kami, untuk surat resminya juga dari rektorat ya. Lalu kemudian kita ke depannya setelah ada slot jadwal kick off pelatihannya nanti akan diinfo ke Bapak dan Ibu kapan dikumpulkannya ya. Harapannya Agustus ya sebelum mahasiswa aktif gitu ya. Tentu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan internal PIC-nya ini, dalam hal ini ada Pak WR, Pak Rizika, dan tim. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu ya sedikit gambaran mengenai Gemini Academy. Yang jelas Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bagaimana menjalankan program ini, sebetulnya ini sangat mudah. Gitu. Nanti kami akan standby untuk selain melatih, juga menjadi support sistem untuk Bapak dan Ibu menjalankan programnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Tresna. Luar biasa sekali. Boleh kita kasih applause lagi buat Pak Tresna. Asik banget berarti. Ini program yang sangat amat eksklusif dan tentunya tidak semua kampus di Indonesia dan bahkan tidak semua kampus di Bali menjadi sebuah big daya dari program Gemini Academy ini.